Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 2 ayat 24, firman Tuhan menyatakan Allah mendengar mereka mengerang. Lalu dia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sahabat semua, dalam Keluaran 2 ayat 16 hingga 25, kita melihat dua peristiwa penting yang saling berkaitan. Pertama, kisah Musa yang melarikan diri ke Midian dan ditolong oleh keluarga Imam Midian. Lalu dia menikah dengan Zipora dan memulai kehidupan baru di pengasingan. Kedua, kita membaca tentang penderitaan bangsa Israel di Mesir yang semakin berat sehingga mereka berseru kepada Tuhan. Dua kisah ini nampaknya terpisah, tetapi sebenarnya merupakan dua benang yang sedang dijalin oleh Allah dalam satu rencana besar. Persiapan bagi Musa dan jawaban Allah atas seruan umatnya. Allah memproses Musa dalam ketenangan padang gurun. Musa yang dahulu putra istana kini menjadi gembala di tanah asing. Dia mungkin merasa jatuh, gagal atau tidak berguna. Tetapi disinilah Allah membentuk karakternya. Menjadi gembala bukan sekadar pekerjaan kecil. Dia sedang dilatih untuk menggembalakan bangsa yang besar. Aplikasi bagi kita. Kadangkala kita merasa berada di padang gurun kehidupan. Tidak terlihat, dilupakan, atau kehilangan tujuan. Tetapi justru di tempat itulah Allah sedang memproses kita. Mengajar kesabaran, kerendahan hati, dan ketekunan. Jangan anggap padang gurun sebagai kegagalan, tetapi sebagai sekolah pembentukan Tuhan. Allah mendengar seruan yang terdalam. Alkitab berkata orang Israel mengeluh karena perbudakan itu. Lalu berseru-seru dan teriakan mereka minta tolong. Sampai kepada Allah. Ayat 23. Tuhan mendengar, mengingati janjinya dan memperhatikan mereka. Aplikasi bagi kita, kadangkala kita merasa doa kita tidak didengar. Namun firman ini menegaskan Allah mendengar setiap keluhan, setiap tangisan, setiap doa yang mungkin tidak terucapkan dengan kata-kata. Allah bukan hanya mendengar, tetapi juga mengingati janjinya dan bertindak tepat pada waktunya. Allah memakai persiapan dan situasi untuk tujuannya. Sementara Israel berseru dalam penderitaan, Musa sedang dipersiapkan di Midian. Apa yang nampak tidak terkait sebenarnya saling melengkapi. Ketika waktu Tuhan tiba, Musa yang sudah dibentuk siap menjadi jawaban bagi doa bangsa Israel. Aplikasi bagi kita dalam hidup kita, ada hal-hal yang nampaknya tidak masuk akal. Namun Allah sering bekerja di sebalik layar, mengatur peristiwa, orang, dan waktu supaya sesuai dengan rencananya. Apa yang kita alami hari ini mungkin adalah persiapan untuk menjawab doa seseorang esok hari. Allah setia pada janjinya. Ayat 24 dan 25 menekankan Allah mendengar, Allah mengingat, Allah memperhatikan, dan Allah mengenal. Inilah sifat Allah yang setia. Janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub tidak dilupakan meskipun generasi telah berganti. Aplikasi bagi kita, jangan pernah ragu pada janji Allah. Manusia boleh lupa, keadaan boleh berubah, tetapi Allah tetap setia. Jika Dia berjanji menyertai, Dia akan melakukannya.
Jika Dia berjanji memberi jalan keluar, Dia pasti menepatinya. Kesetiaan Allah bukanlah sekadar kata-kata indah, tetapi realiti yang terbukti sepanjang sejarah. Kita melihat bangsa Israel tetap dipelihara meskipun berada di bawah perhambaan yang kejam. Karena Allah tidak pernah melupakan firman-Nya sendiri. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika janji Tuhan terasa lambat digenapi, itu bukan karena Dia lupa atau ingkar, melainkan karena Dia sedang mengatur waktu dan keadaan yang paling tepat. Tugas kita adalah berpegang teguh, tetap percaya walaupun mata kita belum melihat hasilnya. Kesetiaan Allah adalah jangkar yang memberi kita pengharapan di tengah badai. Sehingga kita dapat berkata dengan yakin, Tuhan yang berjanji itu setia, dan Dia tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan kita 3 hal besar. Pertama, padang gurun adalah tempat pembentukan, bukannya pembuangan. Kedua, Allah selalu mendengar seruan kita, bahkan di saat paling gelap sekalipun. Dan rencana Allah selalu setia pada janjinya, meskipun terkadang kita harus menunggu lama. Oleh itu, janganlah berputus asa dalam penderitaan. Jangan meremehkan proses dalam kesunyian. Dan jangan meragukan janji Allah. Sama seperti Allah mempersiapkan Musa dan mendengar seruan Israel, Dia juga mendengar doa kita hari ini dan sedang mempersiapkan jalan keluar sesuai waktu Tuhan. Marilah kita tetap bersabar, setia, dan percaya bahwa Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.